Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang sebelumnya untuk teman-teman sekalian, untuk keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Nah, kali ini kita bertemu lagi di metode pembelajaran berikutnya di mata kuliah Filsafat Dasar. Kali ini kami diberikan tugas untuk membahas tentang apa yang dimaksud dengan filsafat abad pertengahan. Yang menjadi tokoh bahasan kali ini adalah apa saja yang menjadi bahasan di dalam filsafat abad pertengahan dan siapa saja tokoh-tokoh di dalamnya nanti. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan abad pertengahan atau filsafat abad pertengahan dan siapa saja tokohnya nanti, kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan filsafat abad pertengahan. Nah, filsafat abad pertengahan adalah suatu arah pemikiran yang berbeda sekali dengan pemikiran dunia kuno. Filsafat abad pertengahan ini menggambarkan suatu zaman yang baru sekali di tengah-tengah suatu rumpun bangsa yang baru, yaitu bangsa Eropa Barat. Jadi kalau digambarkan itu filsafat ini pemikiran yang berbeda karena dipengaruhi oleh bangsa Eropa Barat pada saat itu. Nah, kemudian kenapa dinamakan filsafat abad pertengahan? Di situ berdasarkan materi saya, filsafat abad pertengahan adalah suatu arah pemikiran yang berbeda sekali dengan pemikiran dunia kuno. Kenapa? Filsafat abad pertengahan menggambarkan suatu zaman yang baru di tengah-tengah suatu perkumpulan bangsa yang baru. Jadi ikut percampuran antara beberapa bangsa-bangsa pada saat itu. Kemudian periode zaman pada abad pertengahan. Nah, di situ ada periode patristik dan periode skolastik. Kalau di periode patristik itu dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama permulaan agama Kristen, yang kedua filsafat Agustinus. Kalau filsafat permulaan agama Kristen setelah mengalami berbagai kesukaran terutama mengenai filsafat Yunani, maka agama Kristen menetapkan diri keluar dan memperkuat gereja dan di dalam menetapkan dogma-dogma. Kalau berdasarkan Agustinus yang merupakan ahli filsafat yang terkenal pada masa patristik, Agustinus melihat dogma-dogma sebagai keseluruhan. Sumber ini saya dapatkan dikutip dari Endang Daruni halaman 1 dan 2, dikutip dari Surjadi halaman 85. Kemudian kita masuk ke periode skolastik. Nah, pada periode ini menjadi dua bagian, yaitu Kristen dan periode Kristen dan periode Islam. Saya tidak membahas itu karena bahasan kita ini adalah tokoh-tokoh yang ada pada zaman abad pertengahan. Nah, salah satu tokoh-tokoh abad pertengahan, filsafat abad pertengahan, yang pertama ada Ibnu Bajjah. Nah, Ibnu Bajjah ini dikenal dengan nama Abu Bakar Muhammad ibn Yahya, yang terkenal dengan pemikirannya berkisar tentang masalah metafisika, teori pengetahuan, filsafat akhlak, dan tabdir mutawahid. Tokoh yang kedua yaitu Ibnu Rusyid. Nah, Ibnu Rusyid ini lahir di Marrakesh atau Maroko 10 Desember 1198. Nah, yang terkenal pada tokoh ini adalah pemikiran tentang membela para filosof dan pemikiran mereka dan menundukkan masalah-masalah tersebut pada porsinya dari serangan Al-Ghazali. Dan dia juga menulis sanggahan berjudul Tahawuf Al-Tahawfur. Nah, tokoh-tokoh yang terkenal berikutnya yaitu Ibnu Sina. Dan tokoh yang satu ini pemikirannya yaitu berkisar tentang masalah fisika, metafisika, filsafat emanasi dan filsafat jiwa atau akal, yang teorinya itu tentang kenabian. Nah, kemudian
Plotinus. Plotinus ini pertama kali mengajukan teori penciptaan alam semesta, dan salah satu pemikirannya Plotinus kebanyakan bernapas mistik. Bahkan tujuan filsafat menurut pendapatnya adalah mencapai pemahaman mistik. Ini berdasarkan oleh Plotinus. Kemudian ada Agustinus. Nah, salah satu pemikiran yang dikemukakan adalah dia bersependapat dengan Plotinus yang mengatakan bahwa Tuhan itu di atas segala jenis. Tidak ada kategori. Sifat Tuhan yang paling penting ialah kekal, kebijaksanaan, maha kuasa, tidak terbatas, maha tahu, maha sempurna, dan tidak dapat diubah. Mungkin untuk pembahasan kali ini saya cukup kurang begitu memahami karena masih materi baru yang diberikan oleh dosen. Untuk berikutnya akan saya bahas lebih jelas lagi untuk pada pembelajaran berikutnya. Apabila ada kekurangan maka saya mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.